Ya, kita lanjutkan setelah pembuktian teorema 1, kita lanjutkan teorema 2 masih mengenai sifat-sifat aljabar pada bilangan real, ya. Apa isi dari teorema 2? Ya, teorema 2 yaitu jika untuk setiap A anggota bilangan real, maka yang pertama negatif 1 dikali dengan A, hasilnya sama dengan negatif A. Kedua, negatif dari negatif A sama dengan A. Ketiga, negatif 1 dikali dengan negatif 1 sama dengan 1. Ya, ini adalah bunyi teorema 2 ya, berhubungan dengan sifat aljabar pada bilangan real. Ya. Seperti biasa, kalau kita punya teorema, berarti kita harus membuktikan atau mengetahui apa pembuktian dari teorema tersebut. Nah, karena teorema 2 ini cukup sederhana dan mirip dengan teorema 1, maka dijadikan teorema ini sebagai latihan untuk kalian. Ya, berarti sudah ada 2 latihan ya. Ibu lanjutkan teorema 3. Apa isi teorema 3? Ya, sama dengan teorema 1 dan teorema 2. Teorema 3 terdiri dari 3 buah pernyataan ya, dan pernyataan pada teorema 3 kalau kita lihat di sini dia tiga-tiganya berbentuk implikasi ya. Jadi akan mudah nih ya membuktikan dengan bukti langsung ya. Oke, langsung saja. Seperti biasa, Ibu akan menjelaskan pembuktian untuk teorema 3 ya, bagian yang pertama. Ya, bagian pertama tadi jika A dan B adalah anggota himpunan bilangan real, sedemikian sehingga A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Ya. Kalau teorema 1 tadi ya hubungannya itu adalah pada elemen 0 dan elemen unit pada sifat-sifat aljabar ya. Nah, pada teorema 3 ini kalau kita lihat ini isi teoremanya sudah berhubungan dengan bilangan real ya, positif dan juga negatif. Nah, kita ulangi dari sini. Ya, 0 ya hubungannya masih ke elemen 0 dan juga kepada bilangan negatif. Oke, kita lanjut tadi ya. Teorema 1 seperti biasa, kalau membuktikan dengan bukti langsung berarti setelah kata jika ini adalah bagian yang diketahui. Jadi diketahuinya A, B anggota himpunan bilangan real memenuhi, ini bisa juga kalian tulis nanti dengan dan ya. Sini A, kurang spasi nih ya. Nah, A tambah B sama dengan 0 ya. Jadi model kita ini A, B anggota bilangan real dan A tambah B sama dengan 0. Yang akan kita buktikan seperti biasa adalah yang setelah kata maka. Berarti yang akan kita buktikan B sama dengan negatif A. Ya, untuk membuktikan ini sama seperti teorema 1 bisa kita mulai dari A saja atau B saja ya. Di sini Ibu akan memulainya dengan A tambah B sama dengan 0 langsung. Ya, supaya ada variasi ya. Nanti kalian bisa dicoba nanti dari A saja atau B saja gitu ya. Nah, ini Ibu mulai dari A tambah B sama dengan 0. Ini berarti berdasarkan diketahui. Ya, berdasarkan diketahui. Setelah itu ya kita punya A tambah B, kita mau sebelum ke sini dulu ya. Kita lihat ya analisisnya, namanya analisis ya, jadi analisis. Kita punya A tambah B sama dengan 0, kita mau kemana arahnya? Arahnya di sini harus memunculkan negatif A. Nah, berarti bagaimana caranya untuk muncul negatif A? Clue-nya adalah di elemen 0 ini, sama seperti teorema 1. Berarti 0 ini bisa kita sulap, bisa kita rubah jadi A tambah negatif A. Ya. Atau bisa juga
itu cara yang lain ya. Bisa juga kita menggunakan atau menjumlahkan kedua ruasnya dengan negatif A. Nah, berarti nanti bisa kalian coba yang mengubah 0 ini jadi negatif A tambah A bagaimana ya. Nah, kalau di sini Ibu memakai menambahkan kedua ruas dengan negatif A. Itu kan juga cara yang sederhana ya. Awalnya tidak ada negatif A, jadi ada negatif A. Berarti tinggal ditambahkan saja ya kedua ruasnya. Nah, dari sini setelah menambahkan kan menjadi ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jalankan operasinya, ya. Kita asosiatifkan. Kenapa jadi kita asosiatifkan? Supaya kita menghasilkan B saja. Ya. Awalnya ada A tambah B, ada A tambah B, bagaimana supaya B saja sendiri? Berarti pisahkanlah si B dengan cara mengasosiatifkan negatif A dengan A. Yang ini tetap. Ya, berarti asosiatif tadi adalah A2. Nah, dari sini sudah terlihat negatif A tambah A nilainya adalah menjadi 0. Ya, berarti hasilnya jadi 0 tambah B sama dengan negatif A tambah 0. Dari sini ini adalah berdasarkan A4 ya. Mengenai elemen-elemen resiprokal ya. Nah, dari sini 0 tambah B sama dengan negatif A tambah 0. Kalau 0-nya ini berarti berdasarkan A3, elemen 0. Ya, bilangan apapun, ya kalau dia ditambahkan dengan 0, adalah hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, bilangan apapun, negatif A ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, jadi kalau 0 itu bukan mengurang kedua ruas dengan 0 ya, tapi karena tadi sifat yang elemen 0, yang A3. Dari sini sudah terlihat B sama dengan negatif A, berarti terbukti bahwa jika A dan B anggota bilangan real, sedemikian sehingga A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Terbukti. Ya, selanjutnya teorema 3, ya, pernyataan yang ketiga, yaitu jika A tidak sama dengan 0 dan B anggota bilangan real, jadi A dan B ini adalah anggota bilangan real, syaratnya A-nya tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Ya, B 1 per A. Nah, ini mirip tadi dengan yang I1. Karena mirip, maka dijadikanlah saja sebagai latihan. Ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga. Nah, 3 tadi kita pernyataannya adalah jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, sama seperti tadi. Ini sampai sudah mirip aja ya, jadi diketahuinya pasti adalah yang bagian ini ya, diketahui, harusnya tambah diketahui A kali B sama dengan 0, akan dibuktikan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, pembuktiannya karena kita cuma punya ini ya diketahui, berarti kita memulainya dari A kali B sama dengan 0 ya. Oke, A kali B sama dengan 0. Ini bintang 1, kenapa? Karena di sini ada kata atau, berarti kita harus membuktikan kalau A kali B sama dengan 0, A sama dengan 0, dan buktikan juga B sama dengan 0. Ya, di sini Ibu mulai dari sini. A kali B sama dengan 0, karena A-nya tidak sama dengan 0, maka ada 1 per A tidak sama dengan 0, sehingga boleh seperti ini ya. Nah, boleh seperti ini. Kita munculkan 1 per A ya, supaya 0. Ya, sebenarnya kalau kita yang sederhana kan tinggal kalikan saja kedua ruasnya dengan 1 per A. Nanti A-nya dicoret-coret gitu ya. Hasilnya 0 ya, tapi karena kita analisis jadi dibuktikan secara bertahap ya. Kenapa jadi 1 per A? Itu alasannya karena ini, karena A tidak sama dengan 0, maka harusnya ada 1 per A ya, tidak sama dengan 0.
Oke, dari sini sudah terlihat ya, ini kedua sisinya dikalikan bilangan yang sama, yaitu dengan 1/A. Kemudian kita kelompokkan ini, ya. Nah, biasanya kan kita coret-coret gitu ya, jangan ya, karena pemutihan. Jadi kita gunakan ini berarti pakai sifat ya asosiatif perkalian, berarti M2. Dari sini 1/A kali A, ya masih kita menggunakan M, yaitu M4. Ya, 1/A kali A jadi 1, B-nya tetap 1/A kali 0. Oke, dari sini kalau 1 kali B berarti nilainya adalah B, ya, berdasarkan M3. Nah, M3 di sini hasilnya adalah B, yang ini 1/A kali 0, hasilnya adalah 0, berdasarkan teorema 1 yang I3. Ya, silahkan dilihat lagi teorema 1 I3. Berdasarkan di sini, berarti diketahui A kali B sama dengan 0, terbukti B-nya sama dengan 0. Ya. Nah, berarti sudah terbukti untuk yang B sama dengan 0. Berarti yang kedua, kita harus membuktikan A sama dengan 0. Kita mulai dari A kali B. Oke, karena sama, kalian bisa coba nanti bintang 2, berarti kalau di sini pakai A tidak sama dengan 0, berarti untuk membuktikan A sama dengan 0, kita mulai dengan B tidak sama dengan 0, maka 1/B tidak sama dengan 0. Jadi kalian lanjutkan sebagai latihan. Ya, itu tadi. Itu pembuktian untuk teorema 3.